Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sip. Hari apa ini sekarang? Ya, pintar. Tahu ya berarti ya. Kalian tahu nggak agama kita tuh agama apa coba? Agamanya apa kita? Agamanya apa? Agamanya Islam. Aku nggak tahu sih agama sendiri agama apa. Agama apa coba? Agama Islam. Kalau agama Islam itu harus wajib apa? Sholat, pinter. Ada yang tahu sholat berapa waktu? 5 waktu. Apa aja? Nah, kalian tahu nggak dari mana asal usulnya sholat itu 5 waktu? Siapa yang tahu? Dari mana? Kenapa sholat bisa 5 waktu? Ayo. Ada yang tahu? Ibu punya cerita nih. Oke, dengerin ya. Punya cerita ibu asal usulnya dari mana sholat itu 5 waktu. Ya, dengerin ya. Ibu mau bercerita nih. Zaman dahulu, di zaman dahulu nih ya, sholat itu aslinya bukan 5 waktu tadinya nih nak. Nah, makanya dengerin ya cerita ibu ya. Zaman dahulu, seorang nabi, tahu nggak nabi? Siapa nabi kita yang terakhir? Nabi Muhammad. Pinter sekali. Jadi ceritanya Nabi Muhammad kita itu sedang tidur di dekat Ka'bah. Yang tahu Ka'bah? Tahu. Di mana Ka'bah? Di kota Mekah. Yang membuat orang naik haji tuh, ya kan? Nah, jadi Nabi Muhammad itu sedang tidur di dekat Ka'bah. Terus tiba-tiba dibangunin sama siapa coba? Sama malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat itu punya apa? Punya sayap besar banget ya. Kalau malaikat tuh iya. Nah, terus malaikat Jibril tuh membangunkan Nabi. Terus kata malaikatnya apa? Wahai Nabi Muhammad, malam ini engkau akan melakukan perjalanan yang sangat spesial, yang sangat luar biasa katanya. Mau diajak malaikat Jibril, Nabi Muhammadnya tuh. Wahai Jibril, mau kemana gitu. Sudah bangun saja katanya. Terus ketika Nabi Muhammadnya bangun, melihat ada seekor hewan. Hewan apa itu? Hewannya tuh putih, bagus banget. Apa ayo? Yang nemenin, yang buat naikin buruk, iya pinter. Yang buat naikin Nabi Muhammad menuju ke langit, ke atas. Ya, sip itu. Terbangnya cepat loh. Iya, buruk itu jalannya cepat, terbangnya seperti melebihi dari kilat. Langsung terus naik. Boleh. Terus terbang. Terus ya, naiklah si wahai Nabi Muhammad itu. Naik ya, sama malaikat tuh naik, sama malaikat Jibril tuh. Apa itu? Tahu nggak perjalanannya Nabi sama malaikat Jibril itu namanya apa? Perjalanannya namanya Isra dan Mi'raj. Ya pinter. Harum itu terdapat di mana? Terdapat di kota Mekah. Kalau Masjidil Aqsa ada di Palestina. Tahu Palestina? Tahu. Bertemu dengan Nabi pas perjalanannya ke Isra itu, ke perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra, perjalanannya tuh namanya Isra. Nah, dari situ Nabi Muhammad dan malaikat itu bertemu sama nabi-nabi yang dahulu. Nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Yang pertama Nabi apa? Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Yang diketahui kalian ada nabi berapa?
25 nabi. Dari situ, dari perjalanan Nabi Muhammad sama malaikat Jibril, perjalanan yang Isra itu bertemu sama nabi-nabi kita, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan lain-lainnya. Nah, terus di perjalanan itu Nabi Muhammad dengan para nabi yang lain itu sholat berjamaah. Yang jadi imamnya siapa? Yang jadi imamnya adalah Nabi Muhammad. Nah, terus habis Isra, perjalanan Isra, lalu dilanjutkan ke perjalanan Mi'raj. Mi'raj itu apa? Dari langit pertama menuju langit tujuh. Naik apa tadi? Naik sama siapa tadi? Malaikat Jibril, ya. Dari langit pertama, langsung buruknya tuh cepet kan. Nah, Nabi Muhammad itu bertemu sama Nabi Adam. Di mana Nabi Adam itu bapak dari seluruh umat manusia. Jadi bapaknya semua manusia itu Bapak Adam namanya, Nabi Adam alaihi salam. Nah, terus kata Nabi Adamnya gimana? Ada Nabi Muhammad datang. Wahai selamat datang gitu. Wahai anakku yang baik dan Nabi yang paling mulia gitu. Terus seneng si Nabi Adam tuh bertemu sama Nabi Muhammad tuh. Terus di situ Nabi Muhammad melihat ruh-ruh yang ada di situ, yang ada di langit pertama itu. Di mana ruh-ruh itu ada yang di neraka, ada yang di surga. Ketika di neraka, Nabi Muhammad menangis, sedih melihatnya. Nah, ketika di surga, Nabi Muhammadnya senyum bahagia karena melihat umatnya senang di sana, bahagia di sana di surga. Siapa yang mau ke surga? Aku. Surga harus jadi anak soleh dan soleha. Oke, terus dilanjutin lagi dari langit pertama menuju ke langit dua. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi ya, di situ sama Nabi yang sangat mulia juga. Nabi bertemu dengan Nabi, ya, terus saling bahagia gitu ya, saling bertemu itu. Terus dilanjutin lagi ke langit ketiga, dari kedua menuju langit tiga, sama Buraq sama malaikat Jibril juga. Di langit ketiga bertemu sama Nabi Yusuf. Nabi Muhammad bertemu sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi yang paling tampan, yang paling bersinar, bercahaya. Nah, siapa yang pengen tahu lihat Nabi Yusuf? Aku. Itu gantengnya luar biasa, ganteng banget. Terus dilanjutin dari langit ketiga menuju ke langit empat. Nabi Muhammad bertemu siapa? Nabi siapa? Nabi Idris. Nabi Idris itu nabi yang suka banget belajar dan menulis. Nah, jadi yang di sini adik-adik yang suka belajar dan menulis itu kayak Nabi Idris. Tuh, makanya yang rajin belajarnya biar pintar. Oke. Setelah ke langit 4 menuju ke langit 5. Nabi Muhammad bertemu siapa di langit kelima? Bertemu Nabi Harun. Nabi Harun. Nah, di situ Nabi Harun itu terkenal yang sangat lembut, baik hatinya, bersih hatinya. Menyayangi umatnya. Nah, terus lanjut lagi habis keempat menuju ke langit 5. Nabi Muhammad bertemu siapa sayang? Bertemu Nabi Musa. Nabi Musa, nabi yang sangat kuat, nah, yang pemberani dan sangat mencintai umatnya juga, ya. Nah, terus habis ke 5 menuju langit berapa? 6 itu bertemu langit 6. Tadi udah langit 6 kan, Nabi Musa, ya kan? Nah, habis langit 6 ke 7.
Langit tujuh bertemu Nabi Muhammad nih, bertemu sama kakek buyutnya. Duduk sayang, duduk pintar. Duduk. Oke, bertemu sama kakek buyutnya Nabi Muhammad, yaitu siapa namanya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sedang duduk di dekat Baitul Makmur. Siapa yang tahu Baitul Makmur itu apa? Baitul Makmur itu tempat di mana para malaikat melakukan ibadah. Jadi berkumpulannya malaikat ada di Baitul Makmur. Nah, di situ malaikat beribu-ribu malaikat ada di situ kumpulnya. Nah, kakek buyutnya Nabi Muhammad itu lagi duduk di dekat Baitul Makmur. Nah, terus kata Nabi Ibrahimnya berpesan ke Nabi Muhammad, "Wahai cucuku," katanya, "sampaikan salamku pada umatmu," kata Nabi Ibrahimnya tuh. Nah, sayang nggak boleh. Nah, terus katakanlah bahwa itu surga itu indah, kata Nabi Ibrahimnya loh. Paham nggak tadi? Nih, kata Nabi Ibrahimnya loh, "Wahai cucuku," ke Nabi Muhammad tuh, "bilangin ke umat manusia tuh, ke umatmu tuh, bahwa ada surga itu indah banget. Banyak tanaman hijau. Bagus," katanya, "indah, pokoknya bagus di surga tuh. Nah, di tanaman itu banyak tulisannya apa coba? Tulisannya yang buat zikir apa? Siapa yang tahu zikir? Siapa coba? Apa? Zikir itu apa? Apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, jadi di surga itu tanamannya tulisannya begitu. Tulisannya ada la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, terus Allahu akbar. Tulisannya begitu semua, indah banget pokoknya. Katanya, kan belum tahu. Oke, terus setelah ke langit ketujuh, nah, gimana melewati langit tujuh itu Nabi Muhammad ditempatkan di tempat yang paling istimewa, di mana orang tidak bisa apa sayang? Bilqis, orang tidak bisa apa? Tidak bisa menuju ke sana. Nggak ada siapapun yang bisa kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menuju ke tempat itu, di mana Nabi Muhammad bertemu sama Allah itu diberikan apa ya? Diberikan hadiah. Hadiahnya berupa apa? Hadiah yang luar biasanya apa? Menyuruh sholat untuk umatnya, ya. Terus hadiah itu sangat istimewa loh, ya enggak? Nah, terus sholat itu tadinya dikasih sama Allahnya, disuruhnya berapa? 50 tadinya 50 awalnya sayang, 50 waktu. Coba bayangin dalam sehari kita ngerjain sholat 50 kali sehari. Gimana, capek enggak? Ya, capek pasti ya kalau 50 kali ya. Nah, makanya dari situ senang si Nabi Muhammad itu mendapatkan hadiah dari Allah itu berupa sholat 50 dalam sehari. Senang nih Nabi Muhammadnya. Nah, ketika turun, habis langit 7 turunnya ke berapa? Ke 6. Bertemu lagi sama Nabi Musa. Kata Nabi Musanya begini, "Wahai Nabi Muhammad, apa yang kamu dapatkan dari Allah untuk umatmu?" katanya. Nah, terus kata Nabi Muhammadnya, "Sholat ya Nabi Musa," katanya. "Sholat ya Nabi Musa, waktunya itu 50," katanya, dalam sehari. "Wahai Nabi Muhammad," kata Nabi Musanya, "coba ditawar gitu," kata Nabi Musanya tuh. "Ditawar, jangan 50 karena nanti umatmu itu tidak akan mampu melaksanakan 50 itu dalam sehari. Sholat 50 coba dalam sehari, gak bakalan mampu kan?" Makanya Nabi Musa menyuruh kembali lagi Nabi Muhammadnya ke
tadi ke apa? Bertemu sama Allah lagi. Nah, iya. Di atasnya langit 7 ya. Nah, terus dari situ turun lagi, ditawar itu jadinya 45. Kata Nabi Musa lagi, jangan, masih kebanyakan, coba ditawar lagi katanya. Nah, naik lagi, terus ditawar lagi sampai dapat 5 waktu. Coba sebutkan, ayo, sholat 5 waktu. Nah, 5 waktu ini kalian sholat enggak? Nah, ini tuh hadiah dari Allah yang paling apa ini? Paling mulia. Ya, paling mulia, paling sempurna ini. 5 waktu itu kata Allahnya tuh. Halo. Kata Allahnya 5 waktu itu pahalanya sama kayak 50 waktu. Makanya dikerjain, nggak boleh malas sholatnya, oke anak-anak? Ya, jadi kita harus sholat wajib itu, yang 5 waktu itu ya. Karena kita kan orang Islam, jadi wajib harus sholat. Belajar sholat nanti di rumah ya nak ya. Nggak boleh jadi beban sholat itu, karena itu hadiah yang paling indah. Ya, jadi harus rajin sholatnya, oke? Dengan kita sholat nanti dapat apa? Hadiah. Dapat pahala, terus dapat hati yang tenang, damai. Allahnya juga senang. Oke, jadi kalian udah paham asal-usulnya sholat dari yang 50 ke 5 waktu? Oke, sekian ya. Semoga kalian menjadi rajin sholatnya. Oke, biar dapatnya apa? Surga. Baik. Kalau gitu, Ibu ucapin terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.